ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأزواجه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, kembali sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah limpahkan ini bertambahlah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap nikmat diberikan Allah, di situ ada kesempatan untuk kita menambah amal dan ibadah. Sehingga semakin banyak nikmat diberikan, sesungguhnya semakin mudah kita untuk beramal dan beribadah. Dan pada akhirnya hanya amal dan ibadah yang kita harapkan tak kala kita sudah meninggalkan alam yang fana ini. Salawat dan salam senantiasa kita satukan kalimat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terus kita bersalawat dan salam kepada baginda Rasul, kelak nanti di yaumil mahsyar termasuklah kita di antara umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat atau pertolongan daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, tentulah kita berharap dari Allah agar dilimpahkan Allah nikmat yang Allah berikan kepada kita secara sifatnya terbagi menjadi dua. Ada nikmat yang sifatnya cuma sementara, tapi ada pula nikmat yang selama. Apa nikmat yang sementara? Itulah nikmat yang bersifat duniawi. Allah kasih kita sehat, itu nikmat, tapi sementara ada masa kita sakit. Dikasih Allah kita nikmat masa muda, sementara akan berubah menjadi tua. Diberi Allah kita nikmat pangkat jabatan, juga sementara ada masanya. Diberikan Allah kita nikmat hidup, juga sementara ada saatnya kita akan mati. Tapi yang kedua, ada nikmat yang Allah berikan yang sifatnya selama. Apa dia? Itulah yang dikenal dengan nikmat amal soleh. Berarti amal soleh ini nikmat, iya. Apakah ini pemberian Allah? Iya. Mari kita lihat keterangannya dalam kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam itu kan jamak dari kata hikmah. Jadi hikam itu artinya hikmah. Hikmah itu ilmu yang tersurat, ilmu yang tersirat dan yang tersurat. Sering kita menampak yang zahir, tapi susah mengambil pelajaran. Tapi ahli hikmah itu dilihatnya yang zahir, tapi nampak yang pelajaran dari yang zahir. Ambil contoh air. Air itu zahir atau asar? Zahir. Tapi ahli hikmah memandang air dapat pelajaran. Dilihatnya air itu mengalir, tapi air dia mencari tempat yang rendah, bukan yang tinggi. Oh, kalau begitu pelajarannya di mana berada selalu berlaku tawadhu rendah hati. Air itu lembut, saking lembutnya payah dikata, betul kan? Tapi selembut-lembutnya air mampu menghancurkan benteng, mampu mengikis namanya itu batu karang
Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran hai orang-orang yang punya mata. Setiap melihat ambil pelajaran. Itulah luar biasanya al-hikmah. Itu membutuhkan kebersihan hati, membutuhkan namanya kekuatan hati untuk mampu memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Hari ini kita sedikit nasihat daripada Al-Imam Ibnu Athaillah. Dia buat judul di situ, tenang bersama dengan Allah, atau merasa cukup hanya dengan Allah. Apa dia bilang? Mata rozaqaka ta'ah wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Takkanlah Allah menganugerahkan kepadamu ketaatan. Dia berkata, takkanlah Allah menganugerahkan kepadamu ketaatan. Apa arti anugerah? Anugerah itu kan artinya pemberian. Sama, nikmat itu artinya pemberian. Maka maknanya, takkanlah Allah membuat engkau suka mengerjakan perbuatan ketaatan. Engkau suka sholat, suka puasa, suka zikir, suka sedekah, suka sholat malam, suka baca Quran. Takkanlah Allah menganugerahkan engkau ini, engkau bisa berbuat amal soleh. Berarti dari sini ada amal soleh itu kemampuan kita atau pemberian Allah. Amal soleh dari sholat, tadi malam kita tahajud, kita baca Quran, besok puasa Senin Kamis, kemudian kita rajin sedekah. Saya tanya, amal soleh kita itu kemampuan kita atau Allah yang kasih? Nah, kalau sudah mampu menjawab Allah yang kasih, selamat. Kenapa begitu? Lihatlah amalmu kepada Allah. Jangan kau pandang amalmu kepada dirimu. Pandanglah amalmu kepada Allah. Jangan kau pandang amalmu kepada diri. Apa? Kalau kau pandang amal ini adalah karena kemampuan, dipandangnya sholatnya, dipandangnya puasanya, dipandangnya bangun malamnya, dipandangnya hajinya, dipandangnya zakatnya, itu semua atas kemampuan dia, maka akan muncul dari hatinya namanya wujud. Apa wujud? Kagum sama siapa? Sama dirinya. Hebat karya karunia, tua-tua masih rajin ke masjid, jauh kali karunia, satu hari 4 juz Quran baca. Hebat juga karunia, tiap malam bisa tahan. Di situ siapa yang dikagumi? Diri dia. Itulah namanya wujud. Tak kalah kita mengagumi diri kita, membanggakan diri kita, namanya wujud. Lalu lari yang kedua, udah dibanggakan dirinya, dikaguminya pula amalnya. Hebat kali baca Quran Muhammad, bagus kali zikir Muhammad, luar biasa sedekah. Itulah yang disebut dengan riya. Ketika itu muncul, maka hatinya ingin bagaimana amalnya ini orang tahu, dan dia merasa bangga akan orang tahu akan amalnya, dipuji orangnya, senangnya luar biasa. Itulah namanya riya. Oh Pak, ini contoh kata setan. Wah ya, wah kan umroh ini wah, pesantren pahalanya wah kata setan. Iya, tapi hanya wah yang
lagi umroh guys. Ayo itu umroh, mudah-mudahan semua dapat umroh. Doakan Allah melapangkan rezeki agar bisa berumroh. Bagus kan? Bagus. Kata setan, wah udah 16.000 yang melewat. Senang dia. Kenapa banyak yang senang? Banyak yang like, banyak yang komen, muncul rasa senangnya. Itulah namanya ria. Senang setan, terjatuh juga lagi. Tadi digoda dengan meramal kan? Udah meramal, dijatuhkan setan dengan cara dimunculkan ria dalam diri. Mama, suara kita